Tips yang ketiga, dalam penyambungan penyambungan kayu itu usahakan halo Mas Bro Scraper, jumpa lagi di channel saya. Oke, jadi di video kali ini kita akan membuat aquascape dengan tema bonsai ya. Kita akan membuat sekaligus belajar gitu ya. Mungkin buat kalian yang masih pemula pengen bikin aquascape tema bonsai, semoga video ini memberikan manfaat buat kalian bro. Nah, untuk bahan di sini saya punya akar rasa mala. Ini akar rasa mala ini udah rendaman lama bro, jadi kemungkinan keluar tanin atau getah itu sedikit ya, kemungkinan keluar getah itu kecil seperti itu. Untuk batu ada batu erangga ya, untuk batu opsional, terserah kalian mau pakai batu apa, tergantung selera kalian ya. Kemudian untuk menyatukan kayu dan kayu atau batu dan batu ya, atau kayu dan batu kita pakai rock wool ya. Kita punya rock wool. Buat kalian yang nggak punya rock wool bisa kalian pakai tisu ya, atau busa rokok. Dan untuk tatakan tanamannya saya punya batok kelapa. Ini batok kelapa potongan mesin bro ya, jadi lingkarannya presisi, bukan yang manual seperti itu. Terus untuk menutupi bekas lem saya pakai kokopit ya. Kalau kalian nggak ada kokopit bisa juga pakai bubuk kopi ya, bubuk kopi yang nggak pakai gula bro. Kenapa nggak pakai gula? Karena kalau pakai gula nanti ujung-ujungnya diseduh ya, bukan buat ngelem. Jadi kalau kalian nggak ada kokopit bisa kalian pakai bubuk kopi, beli di warung-warung banyak bro, seperti itu. Dan untuk lem saya pakai lem power glue ya. Langsung aja kita ke proses pembuatannya. Nah, sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe di channel saya, jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share juga ke media sosial teman-teman semua. Oke bro ya, jadi gini, ketika kita mau bikin bonsai, pastikan sebelum kalian melakukan pengeleman bagian yang besar-besar seperti ini nih, contoh nih ya, ini kemudian ini kan gede-gede tuh bro ya, pastikan udah kalian potong duluan ya sebelum dilem. Karena apa? Ketika kita udah melakukan pengeleman kemudian kalian baru potong, itu nantinya takutnya ya, yang dikhawatirkan si batu yang udah dilem tadi bakalan lepas gitu, seperti itu. Dan ini sengaja begini karena konsepnya saya mau bikin pondasinya lurus kemudian dia belok ke kiri, jadi posisi bonsai nantinya ada di sebelah kanan gitu bro, miring ke tengah ya, tengah arahnya ke kiri gitu bro. Nah kemudian cara pengalamannya seperti ini, gampang banget. Nah kita siapkan dulu rock wool, lemnya kita siapkan. Jadi jangan lupa bro ya, lem kita siapkan dulu. Jadi pada saat kita menyatukan batu dan kayu dan kita udah jepit si rock woolnya, lemnya udah disiapkan supaya nggak berubah-ubah nantinya. Kita udah mau memposisikan batu dan kayu seperti ini misalkan, kemudian si rock woolnya udah kita jepit, lemnya ketinggalan, kelupaan. Nah nantinya takutnya berubah posisinya bro, seperti itu. Jadi siapkan dulu lemnya ya. Nah kalau udah posisinya udah terjepit seperti ini, rock woolnya udah terjepit seperti ini ya, bisa dilihat, baru kita teteskan lem. Nah itu tuh
pastikan rock wool atau tisu atau busa rokoknya pastikan terjepit antara batu dan kayu bro, supaya bisa nempel dengan kuat. Kemudian kalau bidang yang kalian lem itu besar ya, atau kayunya besar, batunya juga berat ya, itu minimal ya, tipsnya minimal ada minimal 2 titik pengeleman bro, itu jadi supaya lebih kuat ya. Ini di sini saya lem 3 titik ya, 1 di bagian sini, 2 di sini, yang 3 di belakang ini ya, ada 3 titik pengeleman, jadi kuat itu bro. Kecuali kalau kita udah masuk ke tahap ini ya, sambung-sambung ranting kecil seperti ini gunanya untuk tatakan batok biasanya. Nah itu boleh kalian, emang bisanya cuma 1, misalkan begini, udah begini aja 1, dia nggak ada pegangan lagi selain di sini bro. Selain di sini dia nggak punya pegangan lagi, tapi kuat ya, dia kuat karena si ininya kecil, jadi nggak begitu berpengaruh ya. 1 juga udah kuat, udah cukup seperti itu. Terus yang kedua, tips yang kedua, kalian harus ukur dulu nih ukuran akuarium kalian, dengan pokoknya sesuaikan dengan ukuran akuarium kalian bro, seperti itu. Kalau misalkan kalian mau bikin untuk tank 30 cm dengan ketinggian 25 cm ya, kalian bikin bonsai dengan ketinggian yang di bawah akuarium tadi ya, misalkan 22 cm atau 20 cm gitu ya, maksimal 24 cm seperti itu. Karena permukaan air itu biasanya kalau aquascape rata-rata 1 cm dari bibir akuarium atas gitu bro. Jadi bonsainya usahakan jangan lebih tinggi dari ketinggian akuarium gitu. Kemudian ukuran panjangnya juga harus kalian sesuaikan, jangan sampai lebih bro gitu. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga, dalam penyambungan ya, penyambungan kayu itu usahakan, jadi lekukan kayunya itu kalian buat senatural mungkin bro. Jadi misalkan kayu begini nih, tiba-tiba kalian sambung begini nih, kan kurang pas ya. Jadi lakukan ini dari bawaan kayunya udah ada lakukan gitu ya. Tuh, jadi kita tinggal nerusin aja gimana bagusnya, cara posisi kayu yang bagus kayak gimana gitu lah. Pokoknya nggak salah-salah lah ya. Kadang-kadang kalau kita ngikutin desain atau model bonsai punya orang itu pusing bro. Sekedar ngeliat sih boleh ya untuk referensi, tapi jangan terlalu diikutin detail-detailnya, yang ada kita malah pusing sendiri bro. Jadi benar-benar kalau kita bikin aquascape atau bonsai itu emang otak kita disuruh berimajinasi bro, berimajinasi dalam hal ini ya, bukan yang lain. Dalam hal pembuatan aquascape atau pembuatan bonsai. Oke ya, seperti itu. Dan ini kan ini gede nih bro ya, ini gede. Biasanya kalau kita langsung tiban batok kayaknya kurang pas bro. Biasanya kalau saya bagian yang akan kita tempel batok itu terlalu besar, saya potong dulu nih, saya potong seperti ini ya, kita potong. Ini kebetulan kayunya udah rendaman lama jadi empuk bro, nggak keras ya. Ini udah dipotong seperti ini, dan kita cari kayu yang ujungnya agak kecilan. Nah seperti ini misalkan ya, ini kecil nih, nah, kita potong lagi nih kayunya. Nah itu kita sambungkan di sini bro. Jadi kan seolah-olah ujung kayu ininya kecil gitu ya, ujung kayu tiang bonsainya tuh ujungnya seolah-olah kecil, padahal tadi awalnya besar gitu. Baru kita
tempelkan lagi. Kalau udah begini, kita mau tempel batok juga, kesannya lebih oke, lebih bagus dibandingkan yang tadi besar. Batoknya di sini bro, nah gitu tuh, lebih oke dilihat. Kemudian untuk menyempurnakannya, biasanya kalau saya ini kan besar nih bro ya, ini besar, kemudian tiba-tiba kok mengecil ya kan, dilihatnya kurang masuk akal ya. Nah itu cara saya biasanya begini, kita pasang rock wool di sini ya. Kalau ada kulit kayu ya kita tempelkan kulit kayu di bagian rock wool tadi ya. Tapi kalau nggak ada, biasanya pakai kokopit juga bisa kita tutup. Jadi supaya ada efek kerucutnya gitu, nggak yang tiba-tiba kecil gitu bro, kurang masuk akal. Nah seperti ini ya. Jadi kesannya begini ya, kerucut. Kemudian kalau udah, baru kita boleh pasang batok. Nah cara pemasangan batok, kita siapkan dulu rock wool di bagian dimana kita mau tempelkan batok ya. Kita simpan rock wool di sini, kemudian kita tekan rock woolnya menggunakan batok kelapa. Nah, kita buka dikit bro, begini tuh, set, teteskan lem, kemudian tekan lagi supaya dia menempel dengan kuat. Nah kayak gitu ya. Dan ini cara seperti ini bisa kalian aplikasikan jika memang kalian kesulitan mengatur jarak antar ini ya, antar batok. Biasanya kalau saya tuh saya bikin ranting-ranting penyangga batoknya semua saya buat, kemudian setelah semua jadi saya haluskan pakai mesin tuner ya, baru saya pasang batok. Tapi buat kalian yang kurang pede ya, takut batoknya terlalu rapet atau terlalu renggang gitu, bisa kalian pasang langsung seperti ini bro ya. Biasanya kalau saya semua saya pasang dulu, jadi pada saat kita masuk ke proses finishing, gerinda dan segala macam itu posisinya pengerjaannya lebih mudah karena belum terpasang batok seperti itu bro. Karena biasanya kalau batok sudah terpasang semua, proses pengerjaan finishing itu kan kita gerinda segala macam itu lebih sulit karena udah ada batok bro. Nah bonsai ini akan saya setting di akuarium 30 cm bro ya, panjang 30 cm, tingginya 25, dan ini bonsainya saya buat dengan tinggi 22 cm bro, seperti itu. Mungkin panjangnya nggak terlalu panjang lah karena konsepnya akan saya buat simple aja. Nah untuk kayu-kayu tambahan gitu ya, usahakan cari yang teksturnya atau konturnya itu nyambung ke si bodi utamanya bro, si pondasinya.
Oke Mas Bro, dan kurang lebih seperti ini hasil akhir dari aquascape bonsai kali ini ya. Ini hari pertama setelah isi air dan masih keruh bro ya, nggak masalah. Nah buat kalian tentunya bertanya-tanya dan penasaran apa maksud dari bacaan tip X yang ada di bonsainya gitu kan. Nah jadi gini bro, akan saya kasih sedikit bocoran buat kalian bahwa aquascape ini akan saya persembahkan untuk salah satu grup band di Indonesia. Tentunya kalian udah bisa menebak ya. Yap, betul bro. Jadi aquascape ini akan saya persembahkan untuk grup band tip X ya. Jadi ada salah satu teman saya yang memberikan informasi bahwa beberapa personil tip X ada yang mempunyai hobi sama dengan kita semua bro, masih di jalur ikan, khususnya ikan cupang. Dan kebetulan teman saya ini sangat akrab sekali dengan mereka gitu bro, sering ngobrol bareng, nongkrong bareng, ngopi dan segala macam ya. Dan singkat cerita saya pun disarankan untuk membuatkan sesuatu, memberikan sesuatu untuk mereka ya. Dan saya pun tertarik untuk membuatkan aquascape untuk grup band tip X ya, seperti itu. Intinya kita mau berbincang-bincang, silaturahmi lah intinya, seperti itu bro. Syukur-syukur bisa dipromosiin lah sama mereka. Gitu bro. Tapi buat saya untuk siapapun aquascape ini, buat saya tetap aja ya, yang saya suguhkan untuk kalian semua adalah konsep atau settingan aquascape-nya bro, bukan untuk siapa aquascape ini, seperti itu ya. Pokoknya doain aja bro ya, semoga saya bisa kolaborasi dengan tip X ya. Kita akan ngobrol-ngobrol ya, berbagi pengalaman tentunya di bidang yang sama, seperti itu bro. Oke, buat kalian semoga bermanfaat ya. Jangan lupa buat yang belum subscribe di channel saya, jangan lupa subscribe ya, like video ini, komentar juga ya, dan share ke media sosial kalian semua bro. Bantu channel ini agar terus berkembang, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bro.